Perkenalkan, nama saya Fernando Alexander Silitonga dengan NIM 12S23002. Di sini saya akan menjelaskan terkait kuis praktikum 1 yang diberikan kepada kami. Nah, sebelum kita lanjut ke kodenya, terlebih dahulu kita harus membaca konteks soalnya, permasalahannya itu seperti apa. Nah, itu kuis 1 tentang bubble. Nah, di sini bilang bikin tugas 1. Kembangkan sebuah program yang akan menerima sebaris teks dengan panjang 1-100 karakter. Nah, berarti nanti kita itu menginput sebuah huruf lah, karakter. Nah, mulai dari 1 karakter sampai paling banyak itu 100 karakter atau 100 huruf. Teks terdiri atas karakter-karakter acak antara A sampai Z yang diseparasi dengan koma. Nah, jadi nanti huruf-hurufnya itu dipisahkan lah. Jadi nanti ABC itu bukan satu nilai tapi beda nilai. Nah, ditahu beda nilainya itu dari komanya. Setiap dia diseparasi dengan koma itu beda nilai. Jadi A, B itu bukan satu nilai tapi itu 2 nilai, A dan B. Nah, sini tugas Anda adalah mengelompokkan karakter-karakter tersebut dan menampilkan sebaris luaran dengan karakter-karakter bernilai ASCII lebih rendah mendahului karakter-karakter yang lebih tinggi nilai ASCII-nya. Jadi nanti kita disuruh lah untuk mengurutkannya dari yang terendah sampai yang lebih tinggi. Konsep yang sama terjadi pada gelembung udara, bubble, di mana gelembung yang lebih besar akan mencapai permukaan mendahului gelembung yang lebih kecil. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini diberikan contoh masukannya, contoh inputannya. Itu dibikin di sini A, C, B, Z, D. Nah, di sini kan ini hurufnya nggak berurutan. Itu A, C, B, Z, D. Itu acak lah, nggak berurutan. Nah, jadi output yang diharapkan itu nanti bakalan berurutan dia dari yang A terkecil sampai terbesar. Nah, sini bikin A, B, C, D, dan Z. Nah, jadi itu nanti outputnya berurutan A sampai Z. Nah, dan dia diseparasi dengan koma, input dan outputnya. Nah, untuk tugas 2-nya, dengan mengaplikasikan konsep yang sama dengan tugas 1, tidak jauh berbeda dari tugas 1. Pada bagian ini Anda diminta untuk mereverse, jadi untuk membalikkan hasil outputnya. Jadi nanti itu terbalik lah, dari yang terkecil dari terbesar, ini jadi terbesar ke terkecil. Dengan menampilkan karakter dengan nilai ASCII lebih besar mendahului karakter-karakter dengan nilai ASCII lebih kecil. Nah, inilah contoh masukan atau inputnya yang diberikan itu A, C, B, Z, D. Nah, contoh keluarannya itu mulai dari Z, D, C, B, A. Nah, jadi seperti itulah contoh-contohnya dari tugas 1 dan tugas 2 ini mengenai input dan outputnya. Jadi kita langsung saja kita menuju ke code-nya. Nah, di sini dan juga kemarin nilai saya di kuis itu adalah 0 karena saya kurang tahu di cara membuat outputnya supaya berkoma. Dan juga di sini saya juga salah juga, saya tidak mengikuti peraturannya juga. Saya sini menggunakan void karena kemarin saya tidak dengar lah. Saya baru tahu setelah praktikumnya, setelah kuisnya kalau nggak boleh pakai void. Di sini saya salah dan ini juga rekomendasi dari Copilot lah. Oke, jadi saya akan menjelaskan code saya. Nah, seperti biasa itu kita buat library-nya. Ini include stdio.h, ini stdlib. Itu untuk pakai si keysort inilah. Untuk string karena kita pakai adalah strtalk, lalu strlen. Jadi itu perlulah kita pakai si library string.h. Nah, jadi di sini pertama saya buat in compare const void A, const void B. Nah, di sini gunanya ini itu untuk mengurutkan nanti si karakternya. Lalu lanjut ini ke in main. Di sini saya mendeclare untuk inputnya nanti, untuk hurufnya charnya itu nanti yang akan diinput, dan saya buat size itu sebesar 100 karena
paling banyak juga 100 kan, jadi saya buat 100. Dan juga ini char token. Nah, saya bilang untuk menunjuk token nanti yang dipisahkan koma-koma itu untuk koma tadi lah. Ini char apa nih bintang token ini. Nah, lalu sini saya input. Nah, di sini saya pakai fgets itu karena fgets kan bisa memuat beberapa karakter lah, memuat juga spasi itu. Kalau scan kan scanf itu nggak bisa memuat spasi-spasi seperti itu, tapi fgets itu juga bisa memuat nilai yang banyak lah, string char yang banyak. Jadi fgets input variabel yang akan diinput nanti, dan ini size of si inputnya, dan ini standar input buatlah standar. Dan ini length saya buat itu untuk mengukur panjangnya nanti berapa apa, ini size of input, ini size of inputnya kan 100 kan, ini size of charnya yang di input itu untuk mengukur ya berapa banyak lah karakternya. Nah, lalu sini keysort itu apa, untuk apa, mengurutkan elemennya. Nah, sini pakai input nih strlen input. Ini strlen itu digunakan untuk mengukur banyak caranya, untuk mengukur banyak blok-blok yang digunakan. Lalu sini size of char, ini compare. Nah, di sini sila kendalanya yang nggak bisa untuk outputnya itu nanti. Dan saya itu berada di outputnya, saya kurang paham lah caranya. Sini token strtok itu untuk inputnya itu dipisahkan dah oleh koma. Setiap ada koma itu input yang baru. Lalu while token tidak kosong, tidak nul atau tidak kosong, print f string token. Disinilah saya tidak tahu lagi cara untuk menunjukkannya, jadi sila kendala saya. Jadi kalau dibuat di terminal, kita compile coba. Ternyata belum compile, jadi kita compile dulu. Dan ternyata ada juga kesalahannya di sini. Sini kita input lah a b d c f, dan yang terjadi jadi komanya limited ya, tidak bisa keluar apa ya outputnya yang sesuai. Jadi saya bisanya sampai sini saja, tidak kalau di output saya bingung lah bagaimana cara menunjukkannya. Dan juga untuk yang kedua juga belum saya kerjakan karena yang satu juga belum siap. Jadi sekianlah dari presentasi saya. Maaf jika ada salah penyebutan, salah pengertian, dan segala macam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.